Meski peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah jelas mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak, namun eksploitasi anak masih marak terjadi. Berbagai macam modus pun dilakukan dalam tindakan eksploitasi anak. Dalam praktik joki 3-in-1 misalnya, pelaku orang dewasa memberikan obat penenang dan memaksa korban dengan kekerasan. Sementara itu, modus eksploitasi anak bisa berupa mengemis. Dalam mengemis, biasanya pelaku membawa anak yang telah diberikan obat penenang. Anak dipaksa untuk mengamen dan meminta-minta. Tak sedikit pula, beberapa anak disewakan dalam modus ini. Tidak hanya itu, eksploitasi berupa anak penjual tisu juga kerap terjadi. Dalam modus ini, para ibu membagikan tisu dan menunggu anak-anaknya tak jauh dari lampu merah. Maraknya eksploitasi anak memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan penegak hukum. Karena setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan. Metro Jakarta Selatan saat ini adalah bagaimana memastikan apakah tersangka ditangkap merupakan orang tua dari anak-anak yang dieksploitasi. Apakah ini juga menjadi salah satu permasalahan yang menjadi sangat krusial yang harus segera diselesaikan? Karena ini ada masalah administrasi akte kelahiran, Bu. Seperti itu. Ya, karena kebanyakan mereka juga tidak punya akte kelahiran gitu. Dan bahkan mohon maaf, ada yang hamil di luar nikah, anaknya dibeli ataupun dijual, seperti itu kan kasusnya, Bu Maria? Banyak terjadi kasus seperti itu. Jadi kalau dalam kasus ini misalnya ternyata betul mereka adalah orang tuanya yang mengeksploitasi, termasuk juga dia yang memberikan obat tidur terhadap anak itu, ini betul-betul hukumannya kalau kita kembali ke Undang-Undang Perlindungan Anak, dia mendapatkan hukuman plus pemberatan sepertiga dari hukuman yang sudah diberikan. Artinya hukuman plus sepertiga hukuman lagi. Hukuman lagi. Jadi itu kalau pelakunya adalah orang tua sendiri atau orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak itu. Baik, Bang Saleh, kalau kita berbicara masalah kebutuhan ekonomi, saat ini pemerintah sudah menggratiskan biaya pendidikan, kesehatan pun juga sudah ada BPJS. Artinya di sini ada masalah mental yang menjadi sangat poin penting yang harus bisa diselesaikan, seperti itu. Jadi menurut saya begini, ya sebetulnya kalau mereka-mereka yang katakanlah ekonominya sulit itu, sebetulnya pemerintah kan sudah menyediakan banyak program-program bantuan yang memang bisa mereka akses itu. Pendidikan tadi sudah dikatakan gratis, kesehatan BPJS kalau bagi yang tidak mampu juga sudah digratiskan. Tetapi memang itu tidak cukup bagi mereka-mereka yang selama ini menikmati dalam tanda petik hasil keringat anak-anak itu. Artinya mereka ingin mendapatkan uang secara cepat dan banyak, proses. gitu loh, dan cepat dan banyak, karena itu tanpa kerja keras, gitu loh. Kan tinggal naruh anak di pinggir jalan, kemudian tadi disuruh tidur, kemudian minta duit dan dapat biasanya banyak. Nah ini yang mesti sebetulnya juga ada kesadaran daripada warga masyarakat yang seperti itu, bukan karena kita betul-betul kita iba, tapi bukan karena iba itu lalu melegalkan tindakan yang seperti ini. Nah karena itulah maka saya berharap bahwa ini memang harus dibersihkan lah kota-kota besar di Indonesia dan juga beberapa tempat yang selama ini rawan terhadap eksploitasi anak itu, dan pemerintah bersama dengan kepolisian itu memang harus betul-betul membuktikan kalau memang negara berpihak pada anak-anak Indonesia. Karena tanpa melakukan itu saya kira ini sesuatu yang akan berulang dan berulang lagi. Tadi kan Bu Maria sudah mengatakan ini ditangkap pun lalu dibawa kemana begitu, anaknya dipisahkan dari orang tuanya, tetapi apakah nanti itu menyelesaikan masalah jika misalnya di jalanan tidak dibersihkan? Tetap saya tidak, karena akan kembali ke tempat semula. Baik. Kan mereka menikmati itu selama ini. Bu Maria, dari data KPAI berapa banyak pelaku yang mengeksploitasi anak-anak itu dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya? Sejauh ini kami belum pernah mendengar. Jadi selalu artinya tidak ada keseriusan dari pemerintah, dari penegak hukum juga agar ada efek jerah dalam kasus ini, dong, Bu? Yang ada rehabilitasi ya. Jadi anak-anak kan biasanya ada razia oleh Satpol PP, mereka diangkut gitu ya oleh Satpol PP, dan kemudian diserahkan ke panti-panti yang tempat rehabilitasi itu. Nah problemnya adalah anak ini kan korban sebenarnya. Yang direhabilitasi hanya korban, tetapi kemudian pada aspek pelakunya yang kami tidak pernah melihat, bukan tidak pernah ya, mungkin ada, tetapi tidak sampai pada
hukumannya seberat-beratnya sebagaimana yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Nah, jadi memang pendekatan untuk pelaku menurut saya harus dengan pendekatan Undang-Undang Perlindungan Anak, hukumannya adalah hukuman yang maksimal gitu ya, termasuk juga menggunakan Undang-Undang anti perdagangan orang. Jadi eksploitasi itu jelas di situ. Nah, ini yang saya kira seringkali pendekatannya hanya pendekatan sosial. Jadi dua-duanya direhabilitasi, padahal mereka adalah harus dibedakan antara korban dan pelaku. Mengapa aparat kita ataupun jaksa ataupun hakim tidak menggunakan hukuman maksimal, Bang Soleh? Jadi justru menurut saya gini, ada persoalan psikologis juga sebetulnya di tengah masyarakat kita. Kadang-kadang kan seperti tadi, orang tuanya membawa anaknya untuk katakanlah dalam tanda kutip cari nafkah gitu kan. Dan orang menganggap ini kan anak dia sendiri. Ya karena itu ya silakan saja. Padahal sebetulnya tidak boleh. Mau anak sendiri, mau tidak, itu yang penting kalau anak-anak ditelantarkan seperti itu oleh orang tuanya, itu negara harus ambil tindakan. Nah dalam konteks itu maka mestinya memang harus ada kesadaran baru dari kita semua untuk bersama-sama, untuk cepat-cepat untuk melakukan tindakan. Coba dululah dikasih hukuman seberat-beratnya bagi mereka yang melakukan eksploitasi besar-besaran itu. Nanti dari situ akan kita lihat apakah efek jerahnya ada atau tidak. Sekarang kan yang maksimum di situ kan 10 tahun penjara. Nah 10 tahun penjara itu sendiri sebetulnya bagi sebagian kalangan masyarakat itu terlalu sedikit hukumannya. Nah katakanlah 10 tahun penjara itu bisa menimbulkan efek jerah enggak? Kalau tidak menimbulkan efek jerah, nanti kita coba lagi, kita rubah undang-undangnya, kita buat lagi hukuman yang lebih maksimal lagi. Dan negara nggak boleh lalai untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang negara harus melaksanakan undang-undang itu. Iya, dan yang paling mengerikan lagi adalah ketika di masa kecilnya sang anak itu dieksploitasi untuk bekerja di jalan, di masa depannya atau ketika dia dewasa dia bisa menjadi seorang pelaku kriminal, begitu Bu ya? Iya. Dan memang apa namanya, ini kan kita nggak bisa juga memastikan bahwa anak-anak jalanan ini tidak memperoleh perlakuan kekerasan. Betul. Dan kekerasan atau bahkan eksploitasi seksual ya. Mereka kan sangat rentan, begitu di jalan ya siapapun kan bisa itu hukum rimba, siapa yang kuat akan menang, seperti itu kan? Betul, dan banyak sekali anak-anak jalanan ini kan yang mereka sebenarnya udah berulang kali dieksploitasi, tapi karena mereka memiliki ketergantungan, biasanya kan mereka ada yang mengorganisir kakak-kakaan mereka istilahnya, bukan kakak benar, kakak-kakaan, jadi seolah-olah dia memberikan pelindungan, tetapi sesungguhnya dia mengeksploitasi terhadap anak ini, dan anak sudah terlanjur bergantung kepada si orang dewasa ini. Nah ini yang saya kira memang ketika kita melakukan pencegahan, pelaku-pelaku ini yang harusnya dijerat hukuman yang seberat-beratnya. Dan anak sekali lagi harus direhabilitasi mentalnya termasuk juga, dan begitu dikembalikan kepada keluarga dia tidak kembali lagi ke jalanan. Baik, untuk kasus Blok M ini polisi membutuhkan waktu selama 2 bulan sebelum akhirnya menangkap 4 orang tersangka. Apa sesungguhnya kesulitan dalam mengungkap kasus ini, Bang Soleh? Saya sebetulnya tidak melihat ada kesulitan sebetulnya kalau menurut saya. Karena kasat mata kan? Kasat mata di depan kita sebetulnya kita bisa menduga juga itu. Jangankan di Blok M itu, di stasiun kereta, di kereta api, di angkot-angkot bis kota dan lain sebagainya itu kan banyak terjadi. Nah, masalahnya sebetulnya adalah political will daripada pemerintah untuk menegakkan hukum dan melakukan perlindungan pada anak-anak. Yang ini yang mesti saya kira harus diperhatikan. Nah, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Republik ini, menurut saya saatnya hari ini beliau melirik bagaimana agar memerintahkan semua aparatur yang terkait dengan itu untuk bersama-sama dengan kita untuk menyelesaikan masalah ini dan menuntaskan masalah ini. Kalau tidak saya kira ini kan seperti tadi, orang menganggap remeh. Nah, kalau misalnya persoalan perlindungan anak itu dianggap remeh, itu masa depan bangsa ini taruhannya. Begitu, dan orang kan coba lihat itu. Anak-anak sudah tidak sekolah, dibiarkan sakit seperti itu, malah justru semakin sakit itu makin kelihatan banyak dapat sumbangan dari orang-orang yang lalu lalang. Itu kan menjadi sesuatu yang sangat kontraproduktif dengan akal sehat kita. Nah itu yang mesti harus jadi perhatian kita semua. Dan ini sekali lagi tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Sekali lagi partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Tadi Bu Maria mengatakan ini kan kasus ini laporan masyarakat dulu. Ya. Berarti kan masyarakat itu, mata dan telinga masyarakat itu dibutuhkan oleh aparat penegak hukum untuk melaporkan itu. Jangan sampai misalnya di rumah sebelah, di tetangganya sudah kelihatan betul bahwa itu ada eksploitasi, tetapi secara diam-diam karena dianggap itu bukan urusan rumah tangga dia, urusan domestik orang lain, lalu dia membiarkan. Itu saya ingat cerita di Cibubur, Bu Maria, ketika itu KPAI mengevakuasi sejumlah anak dari sebuah rumah di mana orang tuanya polisi yang mengevakuasi. KPAI bersama polisi ketika mendatangi salah satu perumahan di Cibubur, Bu ya.
Ya, itu juga masyarakat yang memberikan Tetangga- laporan, tetangga tetangganya. dari itu, kemudian lapor ke RT, RW-nya yang kemudian menyampaikan kepada kami, dan kami mengecek di lapangan ternyata betul gitu. Nah, kami kemudian Dan koordinasi sampai saat ini dengan kasusnya polisi. seperti apa Bu Maria? Apakah Kasusnya- orang tua sudah dihukum? Orang tuanya masih dalam proses hukum, tapi karena itu kan kasusnya dua-duanya kan orang tuanya pemakai narkoba gitu kan, sehingga kemudian anak-anaknya terlantar dan sekarang sedang masih dalam Artinya proses. belum masuk ke persidangan ya? Sudah masuk apa belum ya, saya lupa, tapi sepertinya memang masih ditahan. Untuk kasus yang ini, Iya. saya khawatir justru malah orang tuanya hanya dijerat dengan hukuman narkoba. Ya kan? Kalau hanya dijerat dengan hukuman narkoba, maka hukum tentang perlindungan anaknya itu, penelantarannya itu malah terlupakan. Padahal sebetulnya dua-duanya kan itu pelanggaran. Betul. Harus ditegakkan dua-duanya hukumnya. Untuk hukum ini tetap berlangsung, untuk hukum penelantaran anak tetap harus ditegakkan juga. Nah, ini yang saya kira juga harus dilaksanakan. Jangan sampai menutupi ya misalnya hukuman kasus berlapis penelantaran ya, anak karena harusnya. ada hukuman terhadap narkoba itu. Baik Bang Saleh, terima kasih. Bu Mari, terima kasih atas waktunya. Dan kita tentunya ingin segera melihat langkah pasti, langkah konkret dari pemerintah untuk menuntaskan kasus eksploitasi anak di jalan. Dan pemirsa, demikian Talk to Anies untuk malam ini. Saya Aryo Ardi. Terima kasih dan sampai jumpa. Coba nanti.